Matius pasal 27. Yesus dibawa ke Pilatus. Ayat 1, ketika pagi hari mulai, semua imam-imam kepala, dan tua-tua umat itu berunding melawan Yesus, untuk membunuhnya. Dan sesudah mereka mengikatnya, mereka membawa dan menyerahkan dia kepada Pontius Pilatus, gubernur itu. Akhir hidup pengkhianat. Ayat 3, kemudian Yudas, yang mengkhianati dia, ketika ia melihat bahwa dia telah dijatuhi hukuman, maka menyesallah ia, lalu mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua itu. Katanya, saya berdosa di dalam hal saya mengkhianati darah orang yang tidak bersalah. Tetapi kata mereka itu, apa urusannya dengan kami, itu urusanmu. Kemudian ia mencampakkan keping-keping perak itu di dalam bait Allah, dan meninggalkannya serta pergi menggantung dirinya. Maka imam-imam kepala itu memungut keping-keping perak itu, sambil berkata, tidak halal menaruhnya di dalam peti persembahan, karena ini harga darah. Lalu berundinglah mereka, dan membeli dengan uang itu sebidang tanah tukang periuk, untuk pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu dinamakan tanah darah, sampai hari ini. Maka genaplah apa yang disabdakan oleh Nabi Yeremia, bunyinya, bahwa mereka itu mengambil 30 keping perak itu, yaitu harga seseorang yang dinilai seharga nilai Bani Israel. Dan memberikannya untuk harga sebidang tanah tukang periuk, seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepadaku. Yesus di hadapan Pilatus. Ayat 11, maka berdirilah Yesus di hadapan gubernur itu, lalu bertanyalah gubernur itu kepadanya, katanya, engkaukah raja orang Yahudi itu? Maka kata Yesus kepadanya, seperti yang kau katakan. Ketika ia dituduh oleh imam-imam kepala dan tua-tua itu, ia tidak menjawab apapun. Lalu Pilatus berkata kepadanya, tidakkah engkau mendengar, berapa banyak perkara yang disaksikannya atas engkau? Maka ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Maka pada hari raya itu, seperti biasanya, gubernur itu melepaskan bagi orang banyak seorang yang terpenjara, yang dikehendaki mereka. Dan pada waktu itu mereka mempunyai seorang tahanan yang terkenal, namanya Barabas. Oleh karena itu ketika mereka sudah berhimpun bersama-sama, Pilatus berkata kepada mereka, siapakah yang kamu suka aku lepaskan bagimu, Barabas, atau Yesus yang disebut Kristus? Karena ia mengetahui, bahwa mereka menyerahkan dia karena dengki. Ketika ia sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya menyuruh orang kepadanya, katanya, jangan berbuat barang apapun ke atas orang yang benar itu, karena saya menderita banyak hal pada hari ini di dalam mimpi sebab dia. Tetapi imam-imam kepala dan orang tua-tua menghasut orang banyak itu, supaya mereka minta melepaskan Barabas, dan membunuh Yesus. Gubernur itu menjawab dan berkata kepada mereka itu, yang manakah dari antara keduanya ini, kamu kehendaki saya lepaskan bagimu? Mereka berkata, Barabas. Pilatus berkata kepada mereka itu, lalu, apakah yang harus saya lakukan dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semuanya berkata kepadanya, salibkanlah dia. Tetapi gubernur itu berkata, mengapa, kejahatan apakah yang dilakukannya? Tetapi mereka berteriak lebih kuat lagi, katanya, salibkanlah dia. Ketika Pilatus melihat bahwa ia sama sekali tidak dapat mengalahkannya, malahan terjadi suatu huru-hara, lalu ia pun mengambil air, dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak itu. Katanya, saya tidak bersalah terhadap darah orang yang benar ini, kamu lihat. Maka menyahutlah sekalian orang banyak itu katanya, darahnya tertanggung di atas kami sekalian, dan anak-anak kami. Setelah itu dilepaskannya Barabas bagi mereka itu, tetapi Yesus disesahnya, serta diserahkannya supaya disalibkan. Yesus dianiaya. Ayat 27, kemudian laskar gubernur itu pun membawa Yesus ke dalam balai pengadilan, lalu segenap pasukan laskar itu berhimpun kepadanya.
Maka mereka itu melepaskan pakaian Yesus, lalu mengenakan kepadanya jubah ungu. Lalu dianyamkannya suatu mahkota daripada duri, dan ditaruhnya di atas kepalanya, serta diberinya sebatang buluh ke tangan kanannya, lalu berlututlah mereka itu di hadapannya sambil mengolok-olokkan dia, katanya, "Daulat, Raja orang Yahudi." Maka mereka meludahi dia, serta mengambil buluh itu, memalu kepalanya. Setelah diolok-olokkannya, maka dilepaskan pula jubah itu, dikenakannya pakaiannya sendiri, lalu membawanya pergi, supaya disalibkan. Yesus disalib di Golgota. Ayat 32, apabila mereka keluar, mereka mendapati seorang Kirene, bernama Simon, maka orang itu pun dipaksanya memikul kayu salib Yesus. Dan ketika mereka sampai ke suatu tempat yang disebut Golgota, artinya tempat tengkorak, mereka memberi Yesus air anggur asam bercampur empedu, ketika ia mengecapnya, ia tidak mau minum. Kemudian mereka menyalibkan dia, dan membagi jubahnya dengan melempar undi, supaya genaplah apa yang disabdakan Nabi, "Mereka membagi jubahku di antara mereka, dan karena pakaianku mereka membuang undi." Lalu duduklah mereka menunggui dia di sana. Maka di atas kepalanya, dipasang suatu tulisan tuduhan tentang dia, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Ketika itu ada dua orang penyamun disalib beserta dengan dia, seorang di sebelah kanan, dan seorang di sebelah kirinya. Dan mereka yang lewat di situ menghujat dia, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Serta katanya, "Engkau yang mau meruntuhkan bait Allah, dan yang membangunkannya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu sendiri, jikalau engkau putra Allah, turunlah dari kayu salib itu." Demikian juga imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan tua-tua itu mengolok-olokkan dia serta berkata, "Orang lain sudah diselamatkannya, tetapi ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia Raja Israel, biarlah ia sekarang turun dari salib, dan kita akan mempercayainya. Ia sudah berharap kepada Allah, biarlah sekarang Allah melepaskan dia, jikalau Allah berkenankan dia, karena ia berkata, 'Aku putra Allah.'" Juga penyamun-penyamun yang disalibkan sertanya, itu pun mencelakan dia dengan kata-kata yang sama. Kematian anak domba Allah. Ayat 45, maka dari jam yang ke-6 sampai jam yang ke-9, ada kegelapan di seluruh tanah itu. Maka kira-kira pada jam yang ke-9, Yesus berseru dengan suara yang nyaring, katanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? beberapa dari antara mereka yang berdiri di situ, ketika mereka mendengarnya, berkata, "Orang ini memanggil Elias." Dengan segera salah seorang dari mereka itu berlari, dan mengambil sepon, diisinya dengan anggur asam, dibubuhnya pada sebatang buluh, lalu diberikan kepadanya supaya minum. Tetapi yang lain berkata, "Biarkanlah dia sendiri, marilah kita melihat apakah Elia mau datang menyelamatkan dia." Maka berserulah pula Yesus dengan suara besar, lalu menyerahkan rohnya. Dan lihatlah, tirai bait Allah tercarik menjadi 2, dari atas sampai ke bawah, dan bumi pun bergempa, dan batu-batu gunung terbelah-belah. Dan kubur-kubur pun terbuka, dan banyak mayat orang suci yang tertidur dibangkitkan. Dan keluar dari kubur-kubur itu sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke negeri kudus, dan kelihatan kepada banyak orang. Apabila penghulu laskar dan orang-orang sertanya yang menunggui Yesus, nampak gempa bumi dan segala perkara yang berlaku itu, mereka sangat ketakutan. Katanya, "Sungguhlah orang ini putra Allah." Para wanita yang mengikut Yesus. Ayat 55, dan banyak perempuan berada di sana yang memandang dari jauh, mereka mengikuti Yesus dari Galilea dan melayani dia. Di antaranya ada Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakub, dan Yosis, dan ibu putra-putra Zabdi.
Yusuf mengubur mayat Yesus. Ayat 57, setelah hari petang, datanglah seorang kaya yang bernama Yusuf dari negeri Arimatea, yang juga adalah seorang murid Yesus. Maka pergilah ia menghadap Pilatus meminta mayat Yesus, lalu Pilatus pun memerintahkan supaya mayat itu diserahkan. Ketika Yusuf mengambil mayat itu, dikapaninya dengan kain lenan yang bersih. Lalu ditaruhnya di dalam kuburnya sendiri yang baharu, yang sudah dipahat di dalam batu, maka digulingkannya sebuah batu besar pada pintu kubur itu, lalu pergi. Maka adalah di situ Maria Magdalena, dan Maria yang lain itu duduk bertentangan dengan kubur itu. Para imam dan orang Farisi mengamankan kuburan. Ayat 62, pada keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, imam-imam kepala dan orang Farisi datang bersama-sama kepada Pilatus. Katanya, "Ya Tuan, kami teringat, ketika ia masih hidup bahwa si penyesat itu berkata, bahwa sesudah 3 hari aku akan bangkit pula. Oleh sebab itu perintahkanlah, supaya kuburan itu dijaga sampai hari ketiga, supaya jangan murid-muridnya datang mencuri dia, serta mengatakan kepada umat, bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati, maka kesesatan yang terakhir itu akan menjadi terlebih jahat daripada yang pertama." Pilatus berkata kepada mereka itu, "Kamu mendapatkan penjagaan, pergilah kamu, buatlah sebaik-baiknya semampumu." Lalu pergilah mereka itu, dan dengan memeteraikan batu itu, membuat kubur itu terjaga, dan mengatur penjagaannya.